Pernah nggak sih kamu diminta ngomong di depan kelas atau harus presentasi di kantor, terus tiba-tiba jantung berdebar, tangan gemetar, dan rasanya pengen kabur? Tenang, kamu nggak sendirian. Bahkan orang-orang yang sekarang jago public speaking, dulunya juga pernah ngerasain hal yang sama. Tapi bedanya mereka belajar, dan kabar baiknya kamu juga bisa. Nah, di video ini aku bakal bahas cara nguasain public speaking step by step biar kamu bisa ngomong di depan orang banyak tanpa gugup, bahkan bisa nikmatin momennya. Sebelum ke dalam pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih public speaking itu. Apakah cuma jago bicara di depan orang banyak? Dan apa pentingnya public speaking buat kehidupan kita? Pada saat kita duduk di bangku sekolah, kuliah, atau ikut seminar, biasanya ada dua tipe pemateri. Yang pertama, ada pemateri yang membuat kita bosan saat mendengarkan penjelasannya, dan yang kedua, ada pemateri yang seakan-akan membuat kita terhipnotis untuk terus-menerus mendengarkannya, memperhatikannya, karena penjelasannya yang sangat mudah dipahami oleh kita. Nah, tipe yang kedua ini merupakan skill dari public speaking. Jadi, definisi public speaking itu adalah kemampuan mengutarakan ide dalam pikiran kita dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar dan bisa mendapatkan perhatian audiens. Lalu, apa pentingnya jago public speaking? Kalau dalam buku bicara itu ada seninya, dijelaskan bahwa orang bodoh yang mahir berbicara atau jago public speaking itu cenderung lebih beruntung dalam karir atau kehidupannya dibandingkan dengan orang pintar yang tidak mahir dalam berbicara. Dan kita tahulah orang yang jago public speaking itu bisa menambah daya tarik, sering diandalkan orang, lebih sering tampil di depan, bahkan bisa mempengaruhi orang lain. Nah, manfaat dari jago public speaking itu sebenarnya sangat banyak sekali buat kehidupan kita. Namun sayangnya hanya sedikit orang yang mau mempelajarinya. Tapi untungnya kita mempunyai kesadaran untuk mempelajari skill public speaking dengan menonton video ini. Kemampuan mengutarakan ide dalam pikiran kita dengan bahasa yang mudah dipahami dan bisa mendapatkan perhatian pendengar itu merupakan dasar daripada seorang public speaker. Nah, maka dari itu, cara pertama untuk bisa jago public speaking adalah mampu mengutarakan isi kepala dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat perhatian pendengar. Lalu, bagaimana agar bisa menguasai dasar tersebut? Sederhana saja, kita harus mengerti tujuan dan audiensnya. Kita tidak bisa menjelaskan sesuatu kalau kita sendiri tidak mengerti dengan apa yang mau kita jelaskan dan siapa yang akan kita jelaskan. Bayangin aja, kita mau menjelaskan cara berwudu ke anak kecil dengan gaya bahasa seperti presentasi di depan eksekutif perusahaan. Dek, sebagai bagian dari komitmen terhadap nilai-nilai spiritual dan integritas pribadi, berikut saya sampaikan panduan pelaksanaan wudhu yang sesuai syariat disampaikan dalam format yang sistematis untuk memudahkan implementasi. Tentu itu tidaklah efektif. Karena public speaking itu bukanlah soal tampil keren, melainkan bagaimana pesan kita bisa sampai dengan jelas ke orang yang mendengarkan. Nah, setelah kita mengerti tujuan dan audiensnya, barulah kita bisa menjelaskan ke depan orang-orang. Akan tetapi, pada saat kita berbicara di depan orang, itu pasti tidak selancar seperti ngobrol dengan teman-teman. Nah, makanya cara yang kedua adalah persiapan. Banyak orang yang berpikir kalau public speaking itu soal bakat, padahal kenyataannya 80% itu soal persiapan. Semakin kita siap, semakin kita akan percaya diri. Mulai dari menyusun poin-poin penting, memahami materi, sampai latihan ngomong di depan kaca atau sambil direkam. Latihan ini bukan untuk hafalan, tapi untuk membiasakan diri kita agar bisa menyampaikan sesuatu dengan alur yang enak. Dengan latihan ngomong di depan kaca, apalagi sambil direkam, maka kita akan dapat melihat ekspresi, suara, dan gaya tubuh kita pada saat berbicara, sehingga kita akan tahu bagian mana yang harus kita perbaiki. Nah, setelah kedua cara itu kita praktekkan, maka saya yakin kita pasti bisa lancar dalam berbicara. Tapi nih ya, kalau pengen jago public speaking, lancar berbicara saja itu tidak cukup. Kita harus bisa mendapatkan perhatian dari pendengar. Dan ini merupakan hal tersulitnya. Nah, makanya cara yang ketiga untuk bisa jago public speaking adalah menggunakan gaya bahasa tubuh yang positif. Orang gak cuma dengar apa yang kita omongin, tapi mereka juga membaca bahasa tubuh kita.
Gak ada yang suka dengerin orang ngomong datar kayak robot. Gaya bahasa tubuh yang bervariasi itu bisa membuat audiens lebih tertarik dengan kontak mata, senyum, dan gerakan tangan yang natural. Misalnya, ajak audiens terlibat, terus kasih bumbu humor ringan. Nah, dengan berinteraksi, itu bisa bikin suasana jadi cair, dan kita pun gak merasa kayak sendirian di atas panggung. Tapi nih ya, gaya bahasa tubuh yang positif, ini tidak akan bisa terwujud kalau kita memiliki rasa takut salah. Nah, makanya cara yang keempat adalah percaya diri. Orang yang tidak percaya diri pada saat berbicara di depan orang, itu pasti berasal dari rasa takut salah. Entah itu cemas, gugup, malu, dan sebagainya. Nah, makanya kita harus mengatasi rasa takut salah ini. Coba mulai dari sekarang kita tanamkan ke dalam otak kita, kalau kita salah, terus kenapa? Apakah setelah kita dianggap salah kita akan mati? Toh bentuk kesalahan itu merupakan bagian dari proses kita. Nah, 4 cara tadi itu bisa bantu kita jadi jago public speaking. Ingat, public speaking itu bukan bakat. Ini adalah skill dan semua skill bisa dipelajari. So, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.